Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Dalam podcast ini, aku bersama teman-temanku akan membahas tentang adanya korupsi di Indonesia. Berbicara tentang korupsi, apa yang kalian ketahui tentang korupsi? Ya, korupsi adalah tindakan pejabat publik atau baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan sistem hukum tentang korupsi. Pemerintahan Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, antara lain yang pertama, Ketetapan MPRI nomor 11 MP tahun 1998 tentang penyalahgunaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang keempat, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini pengadilan tindak pidana korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Tempat kedudukan. Pada awalnya, pengadilan tipikor hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayahnya hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kesalahan pengutipan, teks tidak sah, nama tidak sah, misalnya terlalu banyak. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Untuk Provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta.
Kewenangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencurian uang yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Orde Lama dengan dasar hukum KUHP awal UU nomor 24 tahun 1960 antara 1951 sampai 1956. Isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitahuan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dibrandel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, di mana atas investasi PM Ali Sastrowijoyo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Sebelumnya, Lee Hok Tae mengaku memberi 1,5 juta rupiah kepada Ruslan Abdul Ghani yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut, mantan Menteri Penerangan Kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet sebelumnya Syamsuddin Sultan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara Peter de Kuljo berhasil ditangkap. Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal A.H. Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah penguasa darurat militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, Panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Majen Suprapto, S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan Panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, kepala stafnya. Proses hukum Soeharto saat itu dihentikan oleh Majen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Soeharto ke Seskot di Bandung. Kasus ini membuat di Panjaitan menolak pencalonan Soeharto menjadi ketua Senat Seskot. Orde Baru. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah 1A. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1B. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1C. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP. 1D. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 1E. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. 2. Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat 1A, B, C, D, E pasal ini. Korupsi Orde Baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. Reformasi Bunyi Dasar Hukum UU 31 tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda yang paling sedikit sebesar 200 juta dan yang paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi. Yang pertama, Tim Tas Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, Kepolisian. Yang keempat, Kejaksaan. Yang kelima, BPKB. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70% pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkannya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dengan adanya korupsi. Karena korupsi merupakan suatu pelanggaran HAM terberat, sedangkan setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi sesama mereka. Seperti dalam pasal 28C ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dan juga melanggar pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan korupsi merupakan salah satu tindakan yang tidak menjunjung hukum dan pemerintahan.